Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jakarta. Bersama saya Yola Duyanti di Kebon Sirih Podcast, yang pada dalam program Kata Wakil Kita episode ke-10. Nah, warga Jakarta, di episode 10 ini kita bertemakan terkait kebut penanganan banjir Jakarta. Tentunya dalam pembahasan penanganan banjir di DKI Jakarta, saya tidak sendiri nih. Karena kali ini saya ditemani oleh anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, yakni Bapak Hardianto Kenneth. Kita sapa terlebih dahulu nih warga Jakarta. Halo Pak Kenneth. Halo, Mbak Yola. Bagaimana nih Pak Kenneth kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Gimana Mbak Yola? Alhamdulillah Pak Kenneth, saya baik. Pak Kenneth, ini sebelumnya nih kita warga Jakarta mau tahu dong kesibukan Pak Kenneth nih memasuki akhir tahun seperti apa sih Pak Kenneth? Oh iya, kita kan semua tahu ya, akhir tahun ini kan sudah masuk ke musim penghujan. Kita sebelumnya kan sudah melewati musim kemarau kan. Nah, tugas kita sebagai dewan ya harus memaksimalkan pengawasan kita. Jadi pengawasan saya sebagai dewan ini harus kita maksimalkan, harus sering-sering turun ke bawah, kita cek infrastruktur apa yang kita punya, apakah sudah dioperasikan secara maksimal. Terutama kalau terkait banjir ini kan mitra saya kan Dinas Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Jadi kalau SDA ini kan dia punya infrastruktur rumah pompa, terus kemudian dia punya sungai, waduk, embung, ya itu harus dimaksimalin. Nah, rumah pompa ini operatornya harus kita ingatkan supaya harus standby, terutama musim hujan, apalagi tengah malam ya, saat orang istirahat, orang tidur, mereka harus benar-benar fokus dan serius dalam mengoperasikan dan menyalakan pompa. Karena kalau yang kita takutkan nih air-air kiriman dari Bogor, yang lain-lain ini kan tengah malam datang ini dalam hitungan detik, kalau kita nggak siap bisa berbahaya. Terus kemudian waduk embung ya terkait kegiatan-kegiatan rutin pengerukan lumpur. Kan kemarin saya juga lihat sedimen lumpur di waduk embung sungai saluran air ini sudah lumayan tinggi. Jadi harus dikeruk, jadi di maintenance supaya pada saat hujan ini turun bisa menampung air hujan secara maksimal. Kalau kita mau bicara tarik ke belakang ya, ini pembangunan Jakarta ini udah amburadul. Cuman kan kita nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau kita mau benar-benar kerja pakai kacamata kuda, saklek, kita pasti bakal banyak gusur rumah orang. Nah, kita sebagai pemerintah, saya kan bagian dari pemerintah DKI juga, kita harus memposisikan diri sebagai orang tua, sebagai pamong. Jadi anak kita ini kalau memang salah, karena kan Jakarta ini kota plural ya, semua pendatang datang ke Jakarta. Mereka niatan ke Jakarta ini merubah nasib. Tapi mereka tidak memahami aturan main yang ada di Jakarta ini. Ya kita sebagai orang tua, sebagai pamong yang siap menampung mereka, ya harus memberikan satu aturan main. Kasih edukasi ya tugasnya camat dan lurah melalui RT RW. Nah, harus dimaksimalkan juga peran mereka menurut saya. Pak Kenneth tadi juga sudah menyampaikan beberapa program dan juga urgensi yang akan dilakukan di tahun 2024 terkait penanganan banjir di DKI Jakarta. Nah, selain program pemerintah, Pak, adakah himbauan untuk warga Jakarta ikut berpartisipasi dalam penanganan banjir? Ya, himbauan saya untuk masyarakat Jakarta supaya Jakarta ini bebas banjir, saya cuman minta tolong supaya masyarakat jangan buang sampah sembarangan, punya kesadaran, bantu kita buang sampah pada tempatnya, jangan buang ke saluran air, kali dan yang lain-lain. Kemudian juga jangan bangun bangunan di atas saluran air, atau memang ada saluran air di wilayahnya, di komplek perumahannya, jangan dimatikan karena saluran air itu berfungsi untuk menampung air hujan atau air banjir atau air kiriman dari Bogor dan sebagainya. Kemudian juga kurangi pemakaian air tanah, karena air tanah ini kalau sering dipakai lama-lama kan tanah kita akan terus menurun. Ya itu juga sangat berdampak juga. Paling itu aja himbauan dari saya. Pak Kenneth tadi sudah menyampaikan imbauan untuk warga DKI Jakarta. Kalau untuk imbauan kepada Dinas Sumber Daya Air untuk optimal nih Pak mengerjakan atau untuk menanggulangi banjir di Jakarta, adakah Pak? Ya saya hanya berharap kepada mitra saya, terutama di Dinas Sumber Daya Air, harus benar-benar serius lah, cari sumber daya manusia yang benar-benar mau kerja keras. Kalau cuman istilahnya hanya lip service, jadi nggak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Orang yang dipakai ini harus sesuai dan mumpuni gitu. Karena semua kebutuhan mereka kita harus support, beli alat berat, beli pompa, infrastruktur, pemeliharaan,
ya kan. Ini terus apa namanya, pembebasan lahan 138 miliar, kita support semua. Ya kita minta juga harus ada nawaitu, keinginan kerja yang benar gitu loh. Jangan main-main lah, karena banjir ini kan sangat berdampak ke semua sendi-sendi kehidupan gitu. Pak Kenneth, ini harapan untuk DKI Jakarta terkait penanggulangan banjir ke depannya seperti apa, Pak? Ya harapan saya mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan Jakarta udah bebas banjir. Tapi dengan catatan kita semua harus serius. Jadi nggak hanya pemerintah, masyarakat juga harus serius. Jadi jangan jangan menganggap Jakarta ini sebagai kota ini bukan punya kita, ini Jakarta punya kita semua yang harus dijaga gitu. Karena ini bisa menjadi suatu warisan yang baik, yang indah buat anak cucu kita. Baik, Pak Kenneth, terima kasih atas waktunya. Tadi juga kita sudah berbincang-bincang terkait bagaimana penanganan dan juga program apa yang akan dilakukan terkait penanganan banjir di DKI Jakarta. Seperti yang tadi sudah Pak Kenneth sampaikan bahwa penanganan banjir di DKI Jakarta ini bukan hanya tanggung jawab bagi pemerintah saja, tapi juga peran masyarakat untuk ikut serta. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kenneth, seperti tidak membuang sampah sembarangan, lalu juga tidak membangun bangunan di pinggir kali atau pinggir sungai ya Pak, agar nantinya DKI Jakarta tentunya menjadi tujuan bersama untuk terbebas dari banjir. Untuk warga DKI Jakarta, jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saya Yola Duyanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.